Halo teman-teman, jadi di video kali ini kami kelompok 2 akan menjelaskan tutorial penggunaan aplikasi MathTrends. Berikut anggota kelompok kami dan selamat menyaksikan. Untuk logo dari MathTrends itu sendiri, yaitu logonya dengan background putih diberikan lingkaran merah serta titik-titik biru sebagai papan koordinat dan juga tulisan MathTrends. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita masuk ke alur penggunaan dari MathTrends itu sendiri. Pada MathTrends itu terdapat beberapa opsi, yaitu petunjuk penggunaan, skill tree, quest, simulator, dan opsi untuk keluar. Nah, jadi penggunaannya itu kita bisa bebas memilih yang mana terlebih dahulu. Akan tetapi agar lebih mudah untuk dijalankan, kita milih pada skill tree terlebih dahulu, di mana skill tree berisi materi-materi yang akan dipelajari. Kemudian apabila sudah, bisa lanjut kepada pada opsi quest, di mana itu akan berisi pada soal-soal yang bisa dikerjakan sebagai latihan. Kemudian apabila kalian ingin mengetahui bagaimana sih perjalanan sederhana dari geometri transformasi itu, kalian bisa masuk ke opsi simulator. Nah, jadi begitu alur penggunaan dari aplikasi MathTrends. Nah, ini merupakan tampilan dari layar utama. Kita dapat memulai tombol mulai untuk ke selanjutnya. Nah, ini merupakan menu utama, terdapat petunjuk penggunaan, skill tree, quest, simulator, dan tombol keluar. Pengguna dapat memilih dengan mengklik salah satu icon yang akan diakses. Kita akan menuju ke petunjuk penggunaan. Kita klik. Nah, berikut merupakan petunjuk penggunaan bagi user. Di sini terdapat 4 petunjuk. Kemudian ketika user sudah paham, maka bisa diklik OK paham. Nah, akan kembali ke menu utama. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu skill tree. Di dalam menu skill tree ini terdapat 5 tombol yang berisi masing-masing materi sesuai dengan judul yang ada tombolnya. Nah, di sini ketika kita masuk ke tombol materi dasar, maka akan masuk ke materi dasar. Jika kita menekan tombol translasi, maka akan masuk ke translasi. Jika kita menekan refleksi, maka kita akan masuk ke materi refleksi. Jika kita menekan tombol rotasi, maka akan masuk ke materi rotasi. Dan jika kita menekan tombol dilatasi, maka kita akan masuk ke materi dilatasi. Nah, untuk menu selanjutnya adalah menu quest. Di dalam menu quest ini terdapat 8 level. Nah, aturannya, jika kita belum menyelesaikan level 1, maka level 2 tidak akan terbuka. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan hingga level 3, maka kita bisa membuka level 4. Nah, untuk aturan penskorannya, di sini jika kita menekan jawaban yang salah, maka skor akan berkurang 5. Dan jika kita menekan tombol yang jawabannya benar, maka skor akan bertambah 10. Nah, tapi skornya tidak akan terlihat sampai kita menyelesaikan quest hingga level 8. Nah, di sini saya mendapat skor 15 karena di setiap level jika kita menekan tombol salah 3 kali, maka otomatis pada level tersebut akan berkurang skor sebanyak 15 dan tombol benar hanya akan menghasilkan skor sebanyak 10. Maka total skor yang dihasilkan dari satu level tersebut adalah negatif 5. Nah, untuk menu selanjutnya ada simulator. Nah, di dalam simulator ini kita diarahkan menuju tombol transformasi. Nah, di dalamnya terdapat bidang koordinat kartesius dan tombol-tombol di atasnya. Nah, kita masukkan satu koordinat 2,3. Maka di bidang koordinat akan muncul satu titik sesuai dengan koordinat yang kita masukkan. Nah, jika kita memasukkan lebih dari satu titik, maka akan terbuat sebuah garis. Jika kita memasukkan titik lagi, maka akan membuat sebuah bangun, dan seterusnya. Nah, selain itu, terdapat beberapa opsi, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, dalam translasi sendiri terdapat pilihan untuk memasukkan nilai pergeseran yang akan
dilakukan. Dalam refleksi terdapat 5 pilihan. Dalam rotasi terdapat 2 pilihan. Nah, kemudian dalam dilatasi terdapat sebuah kolom untuk memasukkan faktor skala. Nah, jika kita ingin menghapus gambar pada koordinat kartesius, maka tombol reset berfungsi untuk menghapus dan mereset semuanya. Pada menu materi dasar, berisi materi untuk memperkenalkan apa itu koordinat melalui teks dan gambar. Kemudian, dengan mengeklik tombol panah ke kanan, terdapat materi untuk memperkenalkan apa itu transformasi melalui teks. Lalu, dengan mengeklik panah ke kanan lagi, pengguna akan diarahkan ke YouTube yang berisi video materi dasar. Kali ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Apa itu transformasi geometri? Transformasi dapat diartikan perubahan. Menu berikutnya yaitu translasi. Pada tampilan ini berisi materi tentang translasi melalui teks dan gambar. Pengguna dapat mengeklik panah ke kiri untuk kembali ke halaman sebelumnya dan panah ke kanan untuk lanjut ke halaman berikutnya. Terdapat juga video animasi mengenai translasi. Halo, kembali lagi dengan saya. Gimana nih pembelajarannya tadi tentang translasi kan? Apakah kalian sudah cukup memahaminya? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau kalian belum paham? Nah, menu berikutnya yaitu menu refleksi. Pada tampilan ini berisi tentang refleksi melalui teks dan gambar. Pengguna dapat mengklik panah ke kiri untuk ke halaman sebelumnya dan mengklik panah ke kanan untuk ke halaman berikutnya. Terdapat juga contoh soal dan video animasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, mari kita lanjutkan materi transformasi geometrinya ya, yaitu tentang menu berikutnya yaitu menu rotasi. Pada menu ini berisi materi mengenai rotasi melalui teks dan gambar. Pengguna dapat mengklik panah ke kiri untuk ke halaman sebelumnya dan mengklik panah ke kanan untuk ke halaman berikutnya. Terdapat juga contoh soal dan video animasinya. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai rotasi. Pernahkah kalian melihat biang lala? Atau apakah kalian tahu bahwa bulan mengitari bumi? Oke, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi pada dilatasi. Nah, pada dilatasi tersebut masih memiliki konsep yang sama, yaitu seperti flipbook, di mana berisi tentang penjelasan dari dilatasi itu sendiri, kemudian dilanjut dengan contoh penggunaan dilatasi atau contoh nyata bagaimana dilatasi itu bisa diterapkan, dan selanjutnya kita masuk ke tentu saja rumus dan contoh soal dari dilatasi. Nah, mungkin selanjutnya ada penjelasan lebih lanjut mengenai dilatasi itu sendiri, seperti pada titik 0,0 dan pada titik A, B. Nah, apabila kita sampai pada akhir, kita akan diarahkan pada video animasi tentang bagaimana sih penggunaan dilatasi itu, atau video ilustrasi tentang penggunaan dilatasi tersebut. Oke, sekarang kita sudah sampai di akhir video dari penggunaan dan alur dari MathTrans. Jadi, semoga melalui video ini kalian bisa lebih memahami fitur-fitur dan juga penggunaan dari aplikasi MathTrans itu sendiri. Untuk mengakhiri aplikasi, kita bisa menekan tombol keluar atau keluar menggunakan icon di HP kalian masing-masing. So, saya dari kelompok 2 meminta maaf apabila terdapat kurang lebihnya. Sekian, bye-bye.